What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul Polar. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang berniat ingin pensiun dari kerjaan yang digelutinya. Namun ternyata banyak pihak-pihak yang tak menginginkan hal tersebut. Hingga akhirnya dia pun harus menutup rapat-rapat keinginannya untuk pensiun itu. So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang bos bandar narkoba yang sedang bersantai ditemani dengan seorang wanita pemuas birahi bernama Cindy. Namun ternyata Cindy tak hanya sendirian di sana. Dari kejauhan terlihat seorang pria kekar bernama Fukundo yang siap membidik bandar narkoba itu. Tak hanya berdua, mereka juga dibantu oleh Hilde dan juga Alexei. Cindy pun mulai menjalankan aksinya untuk membuat tegang tiang bendera milik bandar narkoba itu. Diketahui, mereka adalah sekelompok pembunuh bayaran namun masih junior. Modus mereka kerap kali memancing korbannya agar terpancing dengan kemolekan tubuh yang dimiliki oleh Cindy yang seperti gitar Spanyol itu cuy. Saat waktunya sudah tepat, Fukundo pun mulai membidik bandar yang tengah asoy menikmati goyangan maut dari mulut Cindy. Dan ya, bandar itu pun mati dengan tiang bendera yang masih tegap setegap-tegapnya. Film berlanjut di Seattle, Washington DC. Seorang pria bernama Duncan terlihat sedang berada di meja informasi di sebuah rumah sakit. Kita pun diperlihatkan rekam medis Duncan yang cukup ekstrim, di mana paru-parunya tertusuk, limpahnya hilang, gendang telinga yang pecah, dan beberapa lembar titanium yang berada di dalam tubuh Duncan. Duncan adalah seorang pria dewasa yang membuka jasa untuk membunuh seseorang lalu menerima bayaran, atau bisa dibilang pembunuh bayaran lah. Dia dijuluki sebagai Black Caesar karena aksinya yang memukau dan sangat jarang kalah. Sehabis melakukan check up, dia pun pergi menemui seorang financial accounting yang biasa mengurus dana pensiun miliknya. Diketahui, Duncan dalam waktu 2 minggu lagi akan secara resmi memasuki usia pensiunnya. Dan dana pensiun yang selama ini terkumpul dari pekerjaannya adalah sebesar $8.207.523.04 cuy. Atau kalau dirupiahin sekitar 125-an miliaran lah. Lalu Duncan mengadakan pertemuan dengan seorang wanita bernama Vivian. Keseharian Vivian sama seperti Duncan, yaitu sebagai pembunuh bayaran. Lalu Vivian menawari Duncan untuk bekerja dengan mantan bosnya yang bernama Mr. Blood untuk membunuh rekannya. Meski Vivian sempat memohon dan merayu dengan uang sebanyak $1 juta, pendirian Duncan tetap tidak goyah untuk pensiun dari pekerjaannya, lalu pergi menaiki mobil tuanya menuju Triple Oak yang berada di Montana. Dia pun berhenti sejenak untuk berbelanja disuruh ibunya, dan setelah selesai dia ditawari seekor anjing oleh seorang gadis, lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Sampailah Duncan di rumah tua miliknya, lalu bersantai-santai ditemani film dan sebotol alkohol hingga dia tertidur. Namun di tengah tidurnya Duncan memimpikan hal yang buruk dan refleks menembak anjingnya saat dia menggonggong. Esok harinya dia pun membeli ikan untuk menggantikan anjingnya yang mati itu. Mulai gak jelas nih Duncan Donut. Pada malam harinya, Duncan menerima 15 pesan masuk dari seseorang. Dia pun langsung menghubunginya, lalu memberikan waktu selama 30 detik untuk Vivian berbicara. Vivian mengatakan bahwa Mr. Blood menaikkan bayarannya menjadi 2 kali lipat atau $2 juta. Dia pun akhirnya menerima tawaran itu, lalu meminta Vivian untuk mengirimkan berkasnya. Duncan diminta untuk membunuh seorang pria bertubuh gemuk atau sebut saja namanya Kriwil yang merupakan pesaing bisnis dari Mr. Blood. Di sisi lain, Mr. Blood memberikan pernyataan yang cukup mencenangkan di depan beberapa financial accounting di sana, di mana Blood mengatakan bahwa perusahaannya mengendalikan dana pensiun mantan karyawan mereka, termasuk Duncan yang sebelumnya bekerja dan akan segera mendapatkan dana pensiunnya. Dan sekarang, tugas Blood adalah memberikan pekerjaan terakhir untuk karyawannya yang akan pensiun itu. Dan pekerjaan itu sudah dirancang untuk membuat orang itu mati, karena dalam sebuah perjanjian yang tertulis dalam kontrak, jika karyawan mereka mati karena hal yang tidak jelas,
contohnya mati dalam tugas sebagai pembunuh bayaran, maka Damocles atau perusahaan Blood ditunjuk sebagai ahli waris dari karyawan itu. Sehingga Blood tidak perlu membayarkan dana pensiun kepada keluarga karyawannya itu. Anjir sih. Di sini nih gue ngerasa Blood ini benar-benar belut anjir. Picik banget coy, asli. Lanjut, Duncan pun tiba di Belarus, Rusia, tempat yang diperintahkan oleh Mr. Blood untuk menghabisi rekan bisnisnya itu. Duncan yang seorang pria tulen juga menyempatkan diri untuk berwisata seks di sana. Namun aksinya terhenti karena anak dari wanita itu terbangun setelah mendengar kereta yang melewati rumah mereka. Dan kayaknya jarak rumah mereka ke rel keretanya itu tuh gak sampai semeter cuy. Deket banget cuy, asli. Gue kira di Indonesia doang yang sedekat itu, tapi ternyata di Belarus juga anjir. Setelah selesai melakukan mantap-mantap, esok malamnya Duncan pun mulai beraksi. Dia menyamar sebagai teknisi dan menolong seseorang yang terkunci di dalam kamarnya dengan cara mengebor handle kunci hotel itu. Namun ternyata seorang pria yang sedang berpesta ditemani para cewek-cewek di kamar hotel yang lainnya merasa terganggu dengan pekerjaan Duncan yang cukup bising itu. Pria itu adalah si Kriwil, atau orang yang menjadi target dan incarannya. Duncan pun mulai memantek kedua tangan serta biji bunga matahari milik si Kriwil. Setelahnya dia pun langsung membunuh anak buah Kriwil dengan sangat mudahnya. Dan di dalam kamarnya, Duncan mendapati terdapat berkas dirinya sendiri. Dia pun bertanya kepada Kriwil apakah ada yang menyuruhnya untuk membunuh Duncan, sembari menancapkan bor di jidat si Kriwil dan mulai memainkan jemari-jemarinya. Kriwil pun hanya mengangguk, namun dia tak mengetahui siapa dalang di balik ini semua. Lalu Duncan pun menembaknya dan Kriwil mati akibat ketidaktahuannya. Setelah itu, Duncan langsung menelpon Vivian untuk meminta DP sebesar 50% atau 1 juta US dollar, sesuai janji sebelum dirinya melakukan aksinya. Dan setelah uang itu ditransfer, Duncan pun langsung mengirim foto si Kriwil yang sudah mati dengan luka tembakan yang ada di jidatnya. Lalu Duncan memberikan waktu selama 24 jam untuk mentransfer kekurangannya. Vivian pun kebingungan karena Duncan lebih dulu beraksi dan membuat rencana Blood sedikit berantakan. Esoknya, pembunuh bayaran junior yang kita lihat di awal film bertemu dengan financial accounting yang juga kita lihat di awal film. Mari kita namai pembunuh bayaran itu dengan sebutan junior killer. Kedatangan mereka adalah untuk mencari tahu tentang keberadaan Duncan melalui rekening account yang tersimpan di sana. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, junior killer pun langsung membunuh financial accounting Duncan itu lalu pergi meninggalkannya. Di Miami, Florida, Cindy yang menggemaskan mendatangi properti milik Duncan. Namun ternyata yang berada di sana adalah seorang penyewa yang nafsunya sangat tinggi. Niat hati ingin berbuat baik dengan menanyakannya secara baik-baik, tapi tiba-tiba si gembul ini nampar Cindy sampai hidungnya berdarah cuy. Untungnya junior killer yang lainnya cepat datang dan langsung menghajar si gembul karena dia juga gak tahu milik siapa properti yang disewanya, lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Duncan terlihat sedang membaca buku panduan untuk merawat ikan yang baru saja dimilikinya, sembari memperhatikan rumah tetangga yang ada di seberang danau. Tetangganya adalah seorang gadis cantik yang saya sendiri belum tahu namanya. Lanjut, di New Jersey, junior killer kembali mendatangi salah satu properti milik Duncan, lalu menanyakan kepada siapa mereka membayar uang sewanya kepada sekelompok anak muda yang tinggal di sana. Namun lagi-lagi mereka semua mengatakan mereka tidak tahu, dan dengan terpaksa, junior killer pun kembali membunuh mereka semua. Kembali kepada Duncan, kali ini Duncan sudah mulai berani untuk menemui tetangganya itu. Dia juga sudah saling bercerita tentang kehidupan pribadi masing-masing. Sementara itu di Texas, para junior killer pun juga tak berhasil mencari keberadaan Duncan, dan Facundo pun mengadukan hal itu kepada Vivian. Vivian memerintahkan mereka untuk cepat dalam pencarian ini. Setelah beberapa hari luntang-lantung, akhirnya junior killer pun mendapatkan alamat Duncan di Triple Oak melalui rekening account yang ditujukan untuk badan amal di sana. Dan mereka pun segera menuju ke sana. Duncan tiba di toko langganannya dan berniat untuk membelikan kado untuk tetangganya itu. Sementara di luar terdapat junior killer yang hanya sedang berdua saja. Mereka pun menemukan Duncan secara tak sengaja. Mereka pun mengikutinya.
Ketika sedang asik-asiknya berkendara, di tengah perjalanan Duncan berhenti setelah melihat seorang wanita yang berada di pinggir jalan. Dan wanita itu adalah Cindy. Dia mengatakan bahwa mobil dan ponselnya mati, lalu meminta tolong kepada Duncan untuk mengisi daya handphone miliknya. Namun mobil Duncan tak disertai dengan fitur mengisi daya. Akhirnya wanita itu menanyakan di mana letak rumah dari Duncan. Dan ya, Duncan pun mengajak Cindy untuk pergi ke rumahnya. Halus banget Duncan donat triknya, sumpah. Ketika di rumah, terdapat badai salju di sana. Dan Cindy mengatakan bahwa mobil Derek akan menjemputnya besok pagi pada pukul 10. Dan sekarang, dia kebingungan untuk bermalam di mana. Duncan pun menawarinya untuk tidur di atas sofa. Dan saat akan tidur, Cindy mengatakan bahwa Duncan sangat manis. Dan lalu mereka pun melakukan ritual mantap-mantap tentunya. Namun saat sedang asik-asiknya main kuda tomprok, Facundo, Hilde dan yang lainnya terpantau sudah siap untuk menembak Duncan. Dan saat pelatuk itu ditekan, tiba-tiba Cindy muncul dan langsung mengenainya. Dengan sigap, Duncan pun mulai melawan balik keadaan. Find him. I'm on it. I got nothing. Fuck. Facundo, what the hell is going on? Did you hear that? I'm going to kill you. You'll be dead before we leave here. You can't always get what you want, old man. Setelah berhasil menghabisi mereka bertiga, Duncan pergi ke penginapan yang mereka tempati. Namun tak menemukan apapun di sana. Di sisi lain, Mr. Blood terlihat sangat marah mendapatkan kabar kematian mereka bertiga. Vivian mengatakan bahwa sebaiknya dia membayar uang pensiun milik Duncan jika tak ingin kehilangan nyawanya. Dia juga mengatakan menculik tetangganya sama dengan mengganggu urusan pribadinya. Blood pun bersikeras dan tak akan mau membayar uang pensiun milik Duncan. Lalu Sin berpindah ke Michigan. Duncan bertemu dengan seorang pria bernama Porter, lalu menceritakan percobaan pembunuhan yang baru saja terjadi kepadanya. Namun saat Duncan akan pergi dan beranjak dari tempat duduknya, tiba-tiba saja Duncan terjatuh dan dari mulutnya mengeluarkan busa seperti yang kita biasa lihat di sinetron di Indonesia. Anjir, ternyata Porter kerjasama juga dong sama si belut. Emang dasar belut, banyak banget akalnya. Heran saya juga. Singkat cerita, Duncan sudah berada di hadapan Mr. Belut. Dan Mr. Belut mengatakan bahwa Duncan telah menyakiti perasaannya, mungkin dia homo, dan dia akan membunuh Duncan secara sangat amat perlahan. Selama 4 hari Duncan akan mendapatkan siksaan kubur dari Blood. Dan tepat di usianya yang ke-50, dia akan mati dan tak pernah mendapatkan uang pensiunnya itu. Di hari pertama ini, Duncan disiksa dengan menggunakan semacam gunting kuku. Lalu sedikit demi sedikit Blood mulai mencungkil bagian kulitnya tanpa diberi ampun. Lalu lanjut di hari kedua, kulit Duncan dirobek sampai ke tulang mudanya. Sementara tetangganya yang diculik oleh Blood diberikan secara terus-menerus narkoba suntik dalam jumlah yang sangat banyak. Siksaan pun berlanjut di hari ketiga, di mana kulit Duncan dicambuk dan juga ditusuk. Mata kiri Duncan juga dicolok pakai pisau oleh Mr. Blood. Dan siksaan pun dilanjutkan di esok harinya. Pada malam terakhir sebelum dia mati besok, Duncan terlihat sedang merogoh sobekan di tubuhnya dan dia mengeluarkan sebuah besi dari sana. Duncan pun berusaha untuk membuka borgol yang mengikat lengannya. Lalu scene berganti di pagi hari. Petugas keamanan menjadi sasaran empuk bagi Duncan. Dia pun dengan mudahnya menghabisi para penjaga di sana dan mulai melawan balik keadaan di sisa-sisa tenaganya. Singkat cerita, dia pun berhasil keluar dari bangunan itu, lalu bergerak menuju rumah seorang temannya yang bernama Jasmine.
Lalu Duncan meminjam telepon miliknya dan menghubungi Vivian, lalu mengatakan akan membuat perjanjian dengan menukar gadis tetangganya itu dengan nyawanya, lalu menutup teleponnya. Vivian pun bertanya kepada Blood berapa sisa pasukan mereka, dan Blood menjawab pasukan mereka cukup untuk membunuh Duncan. Duncan dijaga dan diobati oleh Jasmine untuk memulihkan keadaannya. Beberapa hari setelahnya, saat keadaan mulai membaik, Duncan bersama-sama dengan Jasmine terlihat bersiap untuk melakukan balas dendam dan memasukkan peralatan tempur ke dalam mobilnya. Lalu dia pergi seorang diri. Ketika sampai di sebuah gedung, Duncan langsung menghubungi Vivian dan menanyakan keadaan gadis tetangganya itu. Dalam percakapan itu, Duncan juga mengatakan akan melakukan perjanjian yang telah diucapnya kemarin pada esok hari di stasiun. Namun nampaknya handphone milik Duncan dilacak oleh anak buah Blood, dan mereka pun langsung bergerak menuju ke sana. Vivian dan yang lainnya menganggap bahwa ini adalah tempat persembunyian Duncan. Padahal sebelumnya Duncan telah merencanakan semua ini tanpa diketahui siapapun. Setelah Duncan menyampaikan keluh kesahnya, dia pun meletakkan rokoknya di atas mobilnya. Sementara anak buah Blood mulai menodongkan senjata ke arah Duncan. Namun yang dilakukan Duncan adalah gila gak lu? Keren abis Dunkin Donut anjir. Parah. Kayak John Wick tapi versi jauh lebih pinternya anjir. Kalau John Wick kan kayak goblok gitu loh, ngelawan satu persatu tanpa alat bantu dan teknologi. Nah, ini dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Pada malamnya dia pun mendatangi tempat tinggal Blood dengan santainya. Dan ketika dia masuk ke dalam rumahnya, para pengawal Blood sudah tak ada lagi yang berani melawan Duncan. Mereka semua ketakutan melihat Duncan yang seremnya ngalah-ngalahin setan. Dan ketika Blood sudah ada di depannya, Duncan pun langsung memenggal kepalanya, lalu memberikan kapak itu kepada asisten Blood. Lalu Duncan terlihat kembali pulang sembari membawa tetangganya itu. Berhari-hari Duncan merawat gadis itu yang sampai sekarang gue belum tahu namanya. Hingga akhirnya pada suatu pagi, Duncan melihat potongan berita koran yang tercecer di tempat tidur gadis itu. Dan setelah mengingat kembali, ternyata Duncan lah yang membunuh keluarga gadis itu 9 tahun yang lalu cuy. Wah, parah nih. Dan beberapa saat kemudian, gadis itu pun mendorongkan pistol ke arah Duncan. Dan lalu terdengar suara tembakan yang menyebabkan burung gagak berterbangan. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Duncan yang masih hidup. Dan gadis itu bersama-sama dengan Duncan memutuskan untuk mencari tahu siapa orang yang menginginkan ayahnya mati 9 tahun yang lalu. Dan mereka pun pergi mencarinya, tapi di sequel berikutnya, yang gue sendiri juga belum tahu kapan dirilisnya. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you.